Di era digital seperti sekarang ini, tentunya kalian sudah tidak asing dengan aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word. Dan mungkin juga sebagian besar dari kalian setiap harinya bekerja menggunakan aplikasi ini. Dan sudah tidak asing untuk mengetik menggunakan aplikasi pengolah kata ini. Yang jadi pertanyaannya, berapa lamakah waktu yang kalian butuhkan untuk mengetik, misalnya ini, mengetik satu halaman ini. Sedikit fun fact dari orang dalam, kriteria pengetikan cepat adalah 60 kata per menit. Yang artinya untuk mengetik, katakanlah tadi ada 500 kata, kalian membutuhkan waktu mungkin sekitar 10 menitan. Dan itu sudah mengetik cepat. Nah, di video kali ini aku akan nunjukin caranya untuk dapat mengetik lebih cepat lagi. Bahkan lebih cepat daripada kecepatan rata-rata pengetikan cepat yang aku sebutin tadi. Bagaimana caranya? Hai, selamat datang di channel Orang Dalam. Pada video kali ini, aku akan kasih tahu gimana caranya mengetik dengan cepat di Microsoft Office. Bagi kalian yang sudah pernah melihat videoku sebelumnya, yaitu bagaimana mengetik cepat dan santuy dengan menggunakan suara, yang link videonya ada di sini. Saya Alvin, saya mengetik sangat lambat. Saya juga malas menggerakkan jari saya. Untuk itu saya mencari cara bagaimana bisa mengetik dengan cepat tanpa harus menggerakkan jari. Akhirnya saya menemukan cara ini. Dengan cara itu, kalian memang dapat mengetik dengan mudah, dengan santuy. Tapi menurutku itu masih kurang cepat. Seperti yang aku gambarkan tadi, karena untuk dapat mengetik satu halaman penuh seperti yang tadi, atau kita bilang dua halaman kali ya, maksudnya itu dua-duanya ini ya. Untuk mengetik ini semua, kita harus membaca dahulu dan saya rasa itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada 10 menit, tergantung kecepatan kita membaca. Nah, cara yang akan saya kasih tahu ini jauh lebih cepat lagi, karena kalau yang tadi kita menggunakan bantuan suara, yang ini kita menggunakan bantuan cahaya. Dan seperti yang kalian tahu, kecepatan cahaya itu jauh berkali-kali lipat dibandingkan kecepatan suara. Oke. Rahasia dari cara ini adalah dengan mengambil gambar dari tulisan ini menggunakan bantuan kamera. Ya, jadi kita memerlukan alat bantu lain, kamera. Kalian bisa menggunakan misalnya kamera handphone, kamera DSLR. Yang jelas, semakin tinggi resolusi kamera atau semakin bagus hasil gambarnya, maka semakin mudah Microsoft Office-nya mengenali tulisan tersebut. Bagi kalian yang menggunakan laptop, tentu tahu sebagian besar laptop itu telah tersedia kamera facecam seperti ini. Jadi, kalau kalian mengetik menggunakan laptop, cara ini akan lebih mudah dan lebih praktis karena kalian tidak harus mencari kamera lain. Cukup dengan menggunakan kamera facecam dari laptop. Tapi tentu saja kalian harus memperhatikan sumber pencahayaan agar gambar dapat tampak jelas. Setelah berhasil mendapatkan gambar yang baik, simpan file gambar tersebut di satu folder agar mudah mengaturnya nanti. Alternatif lain yang bisa kalian gunakan adalah dengan menggunakan kamera handphone. Dan aku rasa saat ini kamera handphone kualitasnya sudah cukup baik. Dengan menggunakan bantuan kamera di handphone, kalian bisa memfoto tulisan yang akan kalian ketik dan memindahkannya ke komputer. Nah, setelah mendapatkan gambar dari tulisan yang mau kalian ketik, langkah berikutnya kita lakukan di aplikasi Microsoft Office yang ada di komputer. Jadi kita lanjut ke komputer. Nah, ini adalah tampilan dari komputer aku ya. Terus, aku tadi udah ambil fotonya pakai handphone dan pakai facecam laptop dan aku simpan di sini. Ini yang dari handphone dan ini yang dari webcam. Berhubung yang di webcam ini kualitas kameranya tidak terlalu baik ya. Hasilnya seperti ini ya. Untuk mengambil dua halaman tadi harus dibagi jadi 4 bagian seperti ini. Nah, sedangkan di handphone yang lebih baik, kameranya lebih baik ya. 2 foto aja sudah bisa untuk mengambil 2 halaman tadi. Jadi, aku saranin kalau kalian ada handphone, lebih baik kalian menggunakan kamera handphone ya. Tapi
Kalau nggak ada, ya bisa pakai webcam langsung dari laptop. Atau kalau pakai DSLR juga bisa, tapi aku rasa lebih praktis pakai handphone ya. Oke, kita udah simpan di folder ini ya, di desktop. Nah, langkah berikutnya adalah kita buka aplikasi Microsoft Office-nya ya. Ya, kita buka halaman baru. Nah, kebetulan yang aku pakai ini adalah Microsoft Office 2019. Ini Microsoft Office Home and Student 2019 ya. Tapi aku juga udah coba cara ini di Microsoft Office yang 2016, masih bisa juga. Mungkin yang tidak bisa itu yang 2013 ya, atau yang di bawah 2016 itu aku belum pernah coba, tapi kayaknya nggak bisa. Jadi sebelum coba cara ini, pastikan Microsoft Office yang ada di komputer kalian itu adalah Microsoft Office minimum itu 2016 atau ke atas. Misalnya seperti ini yang 2019. Oke, kita kembali ke halaman kosong tadi. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan tulisan yang sudah kita foto tadi ke dalam Microsoft Office ini. Caranya bisa melalui menu sisipkan ini, atau kalau yang berbahasa Inggris dia menunya buzzard ya. Kalau di sini bahasa Indonesia, jadi dia sisipkan. Dan pilih yang gambar ini, sisipkan gambar, dan pilih di perangkat ini. Kemudian kalian browsing di mana disimpan foto tadi. Misalnya tadi aku disimpan di desktop, di folder ini. Nah, kita bisa pilih dari HP. Atau cara lain, kalian bisa juga langsung buka foldernya. Seperti ini ya tadi ya, folder dari HP. Blok foto yang mau dimasukkan. Tekan mouse-nya dan tahan. Terus bawa ke Microsoft Office seperti ini. Microsoft Word ya, seperti ini. Nah, foto sudah kita masukkan ke file Microsoft Office Word-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita potong bagian yang tidak perlu. Jadi kita ambil bagian yang tulisannya mau diketik saja. Blok gambarnya, klik 2 kali seperti ini. Kemudian di sebelah kanan atas ini akan muncul menu format seperti ini. Di kanan atas ini ada namanya pangkas atau bahasa Inggrisnya crop ya. Kalian klik. Nah, foto tadi kalian buang bagian yang tidak perlu ya, yang tidak ada tulisannya. Jadi ambil yang ada tulisannya aja. Ini atas, bawah, kanan, kiri ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Sudah terpotong. Itu juga untuk foto yang halaman berikutnya. Klik fotonya pada menu format, pilih pangkas atau crop. Pangkas bagian kiri, kanan, dan atas sehingga hanya tersisa tulisannya saja. Seperti ini. Setelah selesai, gambarnya kalian perbesar agar dapat memenuhi satu halaman ya. Seperti ini. Oke. Persiapannya sudah selesai, kemudian kita simpan ini. Bisa dengan menekan tombol Ctrl plus S dari keyboard atau melalui menu di file simpan atau save ya. Nah, pilih aku saranin di folder yang sama dengan yang tadi ya, supaya nggak susah nyarinya. Tadi aku simpan di desktop, foldernya foto halaman, dan kita ketik di sini ya. Nama filenya aku buat misalnya ketik cepat. Oke, kesimpan. Berikutnya adalah save as atau simpan sebagai. Caranya pilih menu file. Kalau tadi kita klik simpan, sekarang kita klik simpan sebagai ya. Klik simpan sebagai. Pilih lokasi akan disimpan di mana. Kita pilih di folder yang sama tadi. Nah, kali ini kita simpan dengan format PDF ya. Di bawah nama file ini ada kolom
save as type. Nah, kita pilih jenisnya itu adalah PDF. Seperti ini ya. Kita klik. Dengan nama yang sama pun nggak apa-apa. Kita pilih simpan. Nah, sekarang file Microsoft Word tadi sudah berubah jadi PDF ya. PDF-nya. Kita tutup saja ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita buka file PDF yang kita sudah simpan. Caranya dengan menekan tombol Ctrl plus O di keyboard ataupun bisa juga dari file buka atau open kalau komputer kalian berbahasa Inggris. Cari direktorinya tadi, kita pilih di desktop tadi ya, desktop, foto halaman ya. Pilih yang file PDF ya. Bukan yang .doc ini ya, tapi .pdf. Oke, pilih ini, kita buka. Nah, akan ada peringatan seperti ini ya. Mungkin kalau berbahasa Inggris, dia akan bahasa Inggris, tapi kebetulan di komputer ini berbahasa Indonesia, jadi dia tulis seperti ini. Word sekarang akan mengkonversi PDF Anda menjadi dokumen Word yang dapat diedit. Tindakan ini akan membutuhkan waktu beberapa lama. Dokumen Word yang dihasilkan akan dioptimalkan agar dapat mengedit teksnya. Jadi dokumen tersebut mungkin tidak tampak sama seperti PDF, terutama jika file aslinya berisi banyak grafik. Nah, jadi cara ini lebih efektif kalau halaman yang kita foto tadi lebih banyak tulisannya dibanding gambarnya. Karena kalau dia lebih banyak gambar, dia tetap akan jadi gambar di sini. Oke, kita pilih oke. Kita tunggu prosesnya. Di bawah ini adalah bar prosesnya, agak lama. Nah, sekarang kita sudah selesai konversi gambar tadi menjadi tulisan. Sekarang ini adalah hasil tulisan, dan ini sudah bisa kita edit ya. Kalian sudah bisa kita blok. Misalnya ini kita tebalin, Ctrl bold, atau ganti warna, atau diperbesar, bisa. Oke, caranya gitu aja, gampang kan? Jangan lupa kalau sudah kalian selesai, kalian save ya. Bisa ditimpa yang file yang pertama tadi, atau buat nama file baru juga bisa. Nah, sekarang filenya sudah berhasil disimpan. Inilah hasil mengetiknya, dan nggak nyampe 10 menit kan? Demikian cara mengetik cepat di Microsoft Office. Like kalau kalian suka dan rasa video ini berguna. Jangan ragu untuk subscribe supaya kalian bisa tahu kalau ada video baru orang dalam yang lain. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya dan semangat pagi! Action!